يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah semoga senantiasa Allah memberikan karunia nikmatnya pada kita, dan di antara nikmat tersebut kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, yang mana tema kajian kita pada malam hari ini yaitu cara bertobat dari harta riba. Yang mana Allah menciptakan tabiat manusia yaitu sering melakukan kekhilafan atau juga lupa. Jadi memang tabiatnya Allah ciptakan kita sering melakukan kesalahan. Karena itu Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam khata'un, sering melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz khata'. Khata' menunjukkan seringnya melakukan kesalahan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun, dan orang yang paling baik setelah melakukan kesalahan yaitu orang yang terus bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah pasti maha menerima taubatnya ketika hamba tersebut bertobat dan kembali kepada Allah. Dan bertobat ini merupakan sifat seorang mukmin, yang mana Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang beriman kepada Allah, ketika mereka melakukan perbuatan yang keji, yang merusak orang lain, atau merusak dirinya, mereka ingat kepada Allah. Kemudian mereka segera bertobat. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ciri orang-orang beriman, Allah mengatakan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, yaitu menzalimi orang lain, diantaranya melakukan riba. Yang mana riba ini dampaknya sangat merugikan bagi orang lain, menzalimi orang lain. Kemudian auzalamu anfusahum, atau mereka berbuat dosa, merugikan diri mereka sendiri. Kemudian mereka zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Kemudian segera mereka meminta ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera meminta ampun kepada Allah. Dan siapakah yang menerima taubat? Yaitu pasti Allah. Allah maha menerima taubat. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak, orang-orang beriman tidak akan terus melakukan dosa tersebut. Sedangkan wahum ya'lamun, mereka mengetahuinya kalau itu adalah sesuatu yang perbuatan dosa, maka mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara bertobat dari harta riba ini? Maka para ulama telah mengumpulkan dari dalil-dalil syariat cara bertobat kepada Allah. Ada tiga syarat. Yang pertama yaitu dengan berhenti dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian menyesali
Syarat kedua yaitu menyesali telah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Nah, syarat ketiga, berjanji untuk tidak kembali melakukannya. Nah, ini adalah syarat taubat. Ya, syarat taubat jika berkaitan dengan hak Allah. Nah, jika ada berkaitan dengan harta manusia, maka ada tambahan yang keempat. Nah, maka yang keempat ini ada rinciannya. Yang pertama, jika harta yang kita ambil dari manusia tersebut dengan cara paksa atau mencuri, ya, artinya dengan cara tidak keridhaan dari orang yang kita ambil hartanya, maka kita wajib mengembalikan harta tersebut kepada orang yang kita zalimi. Ya. Dan jika kita tidak mengetahui orang tersebut atau dikenakan, ya, atau orang tersebut sudah meninggal, kalau tidak kita ketahui misalkan dia sudah berpindah atau kitanya yang sudah pindah, ya, atau kena orang tersebut sudah meninggal, maka kita bisa dengan cara mengeluarkan harta tersebut kita salurkan pada fakir miskin dan kita niatkan pahalanya untuk orang yang telah kita ambil hartanya. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau ketika membeli budak dari seorang, ya, kemudian ketika beliau akan membayarnya, beliau pun menghitung uang masuk ke rumahnya. Tetapi ketika beliau keluar, tidak mendapati penjual tersebut, sudah tidak ada lagi. Maka beliau mengatakan, ya, bahwa ini akan saya berikan untuk si fulan tersebut. Dan jika dia kembali memintanya, saya akan berikan, dan pahala sedekah ini untuk saya, dan saya akan menggantinya, tetap memberikan uang ini pada orang yang telah tidak pergi tadi. Nah, inilah dalilnya bahwa ketika kita mengambil harta dari orang yang kita curi atau kita korupsi atau kita rampas, maka wajib kembalikan pada orang tersebut. Kalau seandainya tidak kita ketahui lagi, maka wajib disedekahkan kepada fakir miskin atau untuk sarana umum. Nah, seandainya harta tersebut berkembang di tangan kita, misalkan kita curi atau mengambil uang perusahaan, kita kembangkan, ya, dan hasil pencurian tersebut tumbuh berkembang dengan usaha kita, maka bagaimana cara bertobatnya? Maka terjadi perbedaan para ulama. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa uang yang telah kita curi dan seluruh perkembangannya wajib kita berikan kepada orang yang kita ambil uangnya tersebut. Ya. Dalilnya karena Rasulullah SAW mengatakan laisa li'riki zalimin hakun. Orang yang keringat atau hasil usaha orang yang zalim itu tidak ada nilainya, tidak ada haknya. Juga dalilnya pendapat Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ada 3 orang yang terkurung di dalam gua, dan salah satunya dia mengatakan amal solehnya agar kepada Allah agar dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari gua tersebut. Dia menyebutkan bahwa dia pernah memiliki karyawan, kemudian karyawannya tersebut tidak mengambil gajinya. Kemudian dia kembangkan gajinya tersebut, akhirnya banyak tumbuh kembang hasil ternaknya. Kemudian tiba-tiba karyawan itu datang, dan orang tersebut mengatakan seluruh perkembangan hewan tersebut diberikan pada orang tersebut.
Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa eh, untuk harta yang diambil dengan tanpa kerelaan dari pihak yang lain tersebut, jika berkembang, maka uang yang telah dicuri nilainya dikembalikan dan perkembangannya tersebut dibagi dua. Separuh untuk yang membeli harta yang dicuri dan separuh lagi karena orang yang telah mengembangkan. Dalilnya yaitu sebagaimana Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar, mereka mendapatkan pinjaman dari Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau pulang dari Irak. Ya. Abu Musa al-Asy'ari menitipkan harta Baitul Mal. Maka Abdullah menggunakan harta tersebut untuk modal dagang. Beliau beli barang, ya, dan begitu juga Ubaidillah. Kemudian Umar mengatakan, apakah yang lain, tentara yang lain dapatkan pinjaman dari Abu Musa al-Asy'ari? Maka mereka katakan tidak. Maka Umar pun marah. Berarti pinjam ini karena kalian adalah anak khalifah Amirul Mukminin. Maka beliau pun marah. Beliau memerintahkan seluruh uang tadi dan perkembangannya dimasukkan Baitul Mal. Maka Abdullah bin Umar mengatakan ini tidak adil. Ya. Maka beliau tidak mengatakan tidak adil. Seandainya uang tersebut terjadi kerugian, kami menjamin. Kami menjamin, artinya kami akan menggantinya. Nah, maka hak kami jika ada keuntungan kami minta separuhnya. Maka diiyakan oleh sahabat yang lain, maka Umar pun setuju. Akhirnya keuntungan dibagi dua. Nah, ini adalah jika transaksi tersebut pada transaksi yang tidak diridhoi oleh lawan transaksinya. Bagaimana jika riba? Nah, ada pun riba, tentunya seringnya transaksi tersebut saling ridho, ya, saling rela. Pihak yang melakukan tersebut, kedua belah pihaknya saling merelakan. Ya. Maka walaupun dalam kerelaan, hukumnya tetap haram, karena Allah yang mengharamkan riba. Jadi kerelaan tersebut tidak bisa menjadikan harta tersebut halal. Maka yang namanya riba tetap haram. Nah, bagaimana cara bertobat jika transaksi yang pernah kita lakukan ada ribanya? Yang pertama, jika kita memang tidak mengetahui kalau transaksi tersebut yang kita lakukan merupakan diharamkan Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, ya, solusinya bagi orang yang tidak tahu ini, yaitu sebagaimana mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ilallah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sudah sampai padanya peringatan ayat tentang pengharaman riba, maka segera berhenti. Ya. Maka kalau sebelumnya karena tidak tahu sudah ada transaksi dilakukan dan belum turun ayat riba belum turun, maka bagaimana? Allah mengatakan falahu ma salafa wa amru ilallah. Ya, maka yang transaksi yang uang-uang yang telah diambil dari riba tersebut, maka berhak baginya, hati halal baginya. Dan semoga Allah menerima taubatnya. Jadi kalau kita memang tidak mengetahui transaksi tersebut sebelumnya diharamkan karena riba, maka yang telah kita ambil, ya, maka itu tidak wajib kita keluarkan. Tetapi yang belum kita ambil tidak boleh kita ambil. Ya, ini adalah bentuk tobat kita, maka berhenti, maka tidak boleh kita ambil lagi bunganya misalkan, atau tidak boleh lagi kita membayarnya, ya, tidak boleh lagi membayar bunganya. Nah, bagaimana jika kita memang dari awal sudah mengetahui bahwa ini haram, tapi kita tetap melakukannya? Baik itu karena kekhilafan kita, disebabkan khilaf ini disebabkan nafsu, takut, khawatir. Ya, kalau tidak melakukan ini nanti dirinya atau keluarganya akan makan apa. Ini adalah akibat dorongan dari nafsunya atau bisikan dari setan yang terus mengganggu, yang membisikkan sehingga ragu untuk meninggalkan, ragu terhadap rezeki Allah Ta'ala. Nah, dari awal sudah mengetahui ini adalah haram, ya. Maka tetapi akhirnya bertobat kepada Allah karena keimanannya, kemudian zakarullah, ingat kepada Allah, kemudian akhirnya bertobat.
maka ya menyesali, tidak kembali akan melakukannya. Selanjutnya, maka harta yang telah diambil selama dia lakukan itu wajib dihitung. Ya, wajib dia hitung berapa yang sudah didapatkan dari transaksi riba tersebut. Maka diberikan kepada fakir miskin. Nah, kalau seandainya orang bertobat ini sendiri, dia dalam keadaan fakir miskin. Karena dengan dia bertobat akhirnya tidak memiliki pendapatan, otomatis menjadi orang fakir miskin. Maka ya boleh bagi dirinya untuk mengambil jika masih ada sisa uang yang riba tersebut untuk kebutuhan pokok dan sisanya diberikan pada fakir miskin lainnya. Ya. Nah, kemudian kalau yang belum diambil, kalau tadi yang sudah diterima. Adapun untuk yang belum diambil, yang belum diterima dari transaksi riba, maka tidak boleh diambil, wajib berhenti. Nah, inilah cara ya dalam bertobat kepada Allah dari harta yang haram secara singkat